adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Tepatnya, program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu berbicara, menulis, membaca, mendengar bagi penutur asing. Di Jepang, bahasa Indonesia diajarkan di universitas, sekolah bahasa, dan beberapa SMU lainnya. Di beberapa universitas, bahasa Indonesia bisa dipelajari sebagai bahasa asing kedua atau bahasa pilihan setelah mereka mempelajari bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu di Jepang dimulai awal tahun 1900-an di Tokyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang perkembangan pendidikan bahasa Indonesia di Jepang dari dulu hingga saat ini. Pertama, pendidikan bahasa Indonesia di masa lampau. Pendidikan bahasa Indonesia pada masa lampau di Jepang sudah ada sejak lama. Mulai dari dibawanya lewat para pedagang sampai adanya kamus bahasa Indonesia seperti yang sekarang beredar di Jepang. Pengenalan bahasa Indonesia di Jepang. Pendidikan bahasa Indonesia di Jepang secara resmi dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Sebenarnya, masyarakat Jepang sudah mengenalnya pada tahun 1700-an atau pada zaman Edo, yaitu tahun 1603 sampai 1868. Pemerintah Shogun Tokugawa memperlakukan kebijakan negara tertutup dari tahun 1639 sampai dengan 1854 karena khawatir Kristen akan masuk ke Jepang. Selama waktu itu, orang Jepang tidak boleh berpergian ke luar negeri dan sebaliknya, orang asing tidak diperbolehkan masuk ke Jepang, selain orang Belanda atau Hindia Belanda dan orang Cina. Satu-satunya pelabuhan yang dibuka hanya pelabuhan Dejima di kota Nagasaki, Pulau Kyushu. Disitulah para pedagang berkebangsaan Belanda dan Cina membawa barang-barang dari luar negeri, memperkenalkan kebudayaan dan membagi pengetahuan mereka yang belum diketahui orang Jepang. Oleh sebab itu, banyak cendekiawan dan peneliti Jepang berkumpul di Nagasaki untuk mempelajari atau meneliti hal-hal baru yang mereka dapatkan dari para pedagang Belanda dan Cina, terutama yang berkaitan dengan obat-obatan dan bidang kedokteran. Yang kedua adalah sekolah bahasa. Setelah pemerintah Shogun Tokugawa membuka kembali Jepang dari dunia luar pada 1854, pemerintahannya berakhir pada 1868. Saat itu Jepang memasuki zaman peradaban baru, yaitu zaman Meiji atau dikenal sebagai Restorasi Meiji. 30 tahun setelah Restorasi Meiji, 1868, pemerintah mendirikan sekolah bahasa di Tokyo pada 1898. Bahasa yang diajarkan ketika itu terbatas pada bahasa Inggris. 10 tahun kemudian, pada 1908, barulah pemerintah memulai membuka jurusan bahasa Melayu. Alasan dibukanya jurusan tersebut karena pemerintah sudah mendapat banyak data tentang Indonesia yang kaya akan sumber alamnya. Sekolah bahasa tersebut sekarang dikenal dengan nama Universitas Bahasa Asing Tokyo. Yang ketiga ada Komisi Bahasa Indonesia. Pada masa Perang Dunia Kedua, Oktober 1942, pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Komisi Bahasa Indonesia. Komisi ini berusaha melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, yaitu menyempurnakan kosakata dan tata bahasa Indonesia yang sudah dihimpun sejak beberapa tahun sebelumnya. Komisi ini terdiri dari beberapa bagian dan diserahkan kepada ahli bahasa Indonesia. Saat itu, orang Jepang yang memiliki kriteria ahli bahasa Indonesia hanya 3 orang, yaitu Tatsuo Ichiki, Uehara, dan Kagami. Yang keempat ada Kamus Bahasa Indonesia. Kamus sangat penting sebagai sarana penunjang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sebelum Perang Dunia Kedua, Kamus Bahasa Indonesia mulai disusun di Jepang. Kamus yang disusun sebelum atau semasa Perang Dunia Kedua, di dalamnya ada penjelasan tentang ejaan Van Opus Gen dan ejaan bahasa Melayu. Saat itu, ejaan yang digunakan ejaan bahasa Melayu, sedangkan buku tata bahasa yang diterbitkan sebelum pada masa Perang Dunia Kedua hampir seluruhnya menggunakan ejaan Van Opus Gen. Selain kamus-kamus yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa kamus juga yang sudah diterbitkan, terutama kamus istilah dan daftar kosakata. Mengingat semakin banyaknya orang Jepang memerlukan kamus, maka Kamus Bahasa Indonesia akan tetap diterbitkan. Setelah mengetahui tentang pendidikan bahasa Indonesia di masa lampau, sekarang kita beralih ke pendidikan bahasa Indonesia di masa sekarang.
Setelah hubungan diplomatik kedua negara terjalin antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama meluas ke bidang politik, ekonomi, dan budaya. Kerjasama ekonomi merupakan bidang yang paling banyak dilakukan sejak 1980-an. Kerjasama kedua negara dalam bidang ekonomi telah saling menguntungkan. Sekarang tercatat lebih kurang 20.000 orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Wisatawan Jepang pun banyak yang berkunjung ke Indonesia. Mereka tertarik datang ke Indonesia setelah melihat tayangan program televisi, terutama budaya masyarakat Indonesia. Supaya lancar berkomunikasi dengan orang Indonesia, mereka mulai belajar bahasa Indonesia sebelum berangkat ke Indonesia. Keadaan pengajaran bahasa Indonesia pada masa kini. Di Jepang, sekarang terdapat lebih kurang 800 universitas di samping perguruan tinggi non-universitas seperti akademi. Di antara jumlah tersebut terdapat 75 universitas dan akademi yang mengakomodasikan pembelajaran bahasa Indonesia. 7 universitas dan 2 akademi di antaranya memiliki jurusan bahasa Indonesia atau program studi bahasa Indonesia. Jurusan atau program ini terdapat di jurusan atau fakultas lain sebagai bahasa asing utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan biasanya dipelajari 2 kali seminggu atau dalam durasi per tatap muka 90 menit selama 2 tahun. Sebagai bahasa utama pada jurusan bidang non-bahasa, biasanya pelajaran bahasa Indonesia diberikan 3 kali seminggu. Pada jurusan bahasa Indonesia atau program studi bahasa Indonesia, mahasiswa wajib mempelajarinya 5 kali seminggu pada tingkat 1 dan 2 atau semester 1 sampai dengan 4. Mahasiswa pada tingkat 3 dan 6 semester 5 sampai 8 wajib mengambil 2 mata kuliah per tahun dan ditawarkan mata kuliah bahasa Indonesia lanjut pilihan 5-6 kali seminggu. Mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa Indonesia atau program studi bahasa Indonesia wajib mempelajari segala sesuatu tentang Indonesia. Selain bahasa, misalnya kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, sejarah, sastra, geografi, antropologi, agama, dan kesenian. Lalu, bagaimanakah keadaan pendidikan bahasa Indonesia sekarang di Jepang? Dalam sebuah penelitian tahun 2017 di sebuah jurnal dengan judul Pendidikan Bahasa Indonesia di Jepang yang ditulis oleh Kyoko Funada, Kanada University of International Studies, Japan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Jepang terdapat lebih kurang 800 universitas dan 7 diantaranya memiliki jurusan atau program studi bahasa Indonesia. Selain ketujuh universitas tersebut, lebih kurang 65 perguruan tinggi memiliki kelas bahasa Indonesia sebagai bahasa asing utama atau pilihan. Kategori kelas, jumlah dosen, mahasiswa, dan kelas di Jepang. Dalam setahun, di 9 perguruan tinggi yang mengakomodasikan jurusan atau program studi bahasa Indonesia, terdapat 264 kelas. Sebagaimana diketahui, program studi bahasa Indonesia membuka 20 kelas untuk mahasiswa tingkat 1 dan 2 dari semester 1 sampai 4, masing-masing 5 kelas. Untuk tingkat 3 dan 4 disediakan 9-10 mata kuliah bahasa Indonesia. Di setiap universitas terdapat 5-7 dosen yang mengajar bahasa Indonesia. Di setiap universitas satu tingkat rata-rata terdiri dari 20 mahasiswa. Hal ini berarti setiap universitas yang memiliki jurusan atau program studi bahasa Indonesia menyediakan satu kelas yang berisi 20 mahasiswa untuk satu tingkat yang dibantu 5-7 dosen atau pengajar. Jika bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan berdasarkan sistem kredit semester atau SKS, mahasiswa harus mengikuti 2 kelas seminggu. Jika 21 universitas memiliki lebih kurang 80 kelas dengan kapasitas mahasiswa 2075, diperlukan 58 dosen atau singkatnya satu universitas menyediakan 4 kelas bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas 25 orang. Lalu berikutnya ada tantangan dan solusi pembelajaran BIPA di Jepang. Tantangan yang pertama, rendahnya tingkat kehadiran pembelajar, rendahnya minat dan motivasi pembelajar, dan pengaruh dari budaya dan bahasa ibu terhadap pembelajar yang menyebabkan pembelajar kesulitan mempelajari bahasa Indonesia. Dalam hal ini, solusi yang bisa ditawarkan adalah pengajar BIPA yang bertugas membuat kelas lebih menarik dengan banyak kegiatan yang menarik serta materi yang mudah dipahami oleh pembelajar.
Pengajar pun sebaiknya membuat permainan yang menyenangkan supaya pembelajar betah belajar bahasa Indonesia. Selain itu, pengajar juga harus belajar budaya dan bahasa Jepang supaya cepat beradaptasi dan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Tantangan yang kedua mengenai buku pelajaran bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Indonesia sudah menyusun buku pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Banyak lembaga penyelenggara BIPA di Indonesia menggunakan buku pelajaran yang disusun oleh badan bahasa tersebut. Namun, ada juga lembaga yang menggunakan buku untuk lingkungannya masing-masing. Demikian pula halnya di Jepang, karena kemampuan mahasiswa dalam menyerap bahasa asing di setiap universitas atau perguruan tinggi berbeda-beda, maka dari itu belum ada standar acuan yang mengatur penyelenggaraan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, solusi yang ditawarkan untuk masalah ini, dosen di setiap universitas atau perguruan tinggi membuat buku bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswanya. Tantangan yang ketiga tentang dosen tetap dan dosen tidak tetap, orang Jepang dan orang Indonesia yang di jurusan atau program studi bahasa Indonesia. Di seluruh jurusan atau program studi bahasa Indonesia di Jepang terdapat 47 dosen. Mengingat pelajaran bahasa Indonesia memerlukan banyak tenaga pengajar dibandingkan dengan mata kuliah lain, terlebih lagi dalam satu kelas bahasa, jumlah mahasiswanya tidak boleh lebih dari 20 orang. Oleh karena itu, tenaga pengajar tidak tetap sangat dibutuhkan. Dosen tidak tetap orang Indonesia jumlahnya 1,5 kali lipat daripada dosen Jepang, karena setiap universitas menekankan kuliah berbicara, mendengar, menulis bahasa Indonesia oleh atau melalui penutur asli atau native speaker. Kesimpulan dari pembelajaran MIPA di Jepang yaitu 6 dekade Jepang dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik. Pada 2018, hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang menginjak 60 tahun. Hubungan ekonomi dan budaya antara Indonesia dan Jepang semakin erat sehingga banyak orang Jepang datang dan tinggal di Indonesia untuk bekerja ataupun untuk mempelajari bahasa dan kesenian. Sebelum berangkat ke Indonesia, mereka membekali diri dengan belajar bahasa Indonesia di Jepang agar sampainya di Indonesia bisa langsung berkomunikasi dengan lancar. Untuk itu, orang Jepang akan tetap mempelajari bahasa Indonesia di sekolah ataupun di kantor sebelum ke Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan bahasa Indonesia di Jepang sangat penting, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.